Jadi itulah kenapa penting sekali untuk diperhatikan, dan trading academy ini khusus untuk yang benar-benar nggak bisa belajar, ya kan, atau misalkan wah nggak tahu, maksudnya bukan nggak bisa belajar ya, nggak tahu dan mau belajar, silakan langsung kunjungi di Maxco Trading Academy-nya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan mungkin saya lanjut ya. Jadi potensi ini kecenderungannya masih akan ada kecenderungan naik. Berarti kita bisa not. Saya sekali lagi kok. Oke. Oke. Nah, nampaknya ada halangan ya. Oke, mohon maaf. Di sini saya akan coba tampilkan lagi. Oke, di sini saya ulang bahwa ternyata di sini akan ada potensi untuk kenaikan yang akan cukup signifikan, sehingga kalau kita melihat secara garis besarnya ini naik, berarti kita bisa simpulkan bahwa potensi ini akan cukup kuat. Ya, jadi saya bilang garis besarnya itu sama dengan naiknya terhadap DXY-nya. Jadi peluangnya ini akan cukup besar untuk kenaikannya, dan ya ini akan membuat harga gold kecenderungannya akan lebih turun. Ya, nah ngomong-ngomong harga gold, sekarang kita akan buka untuk di harga gold. Sekarang kalau kita lihat secara keseluruhan, ini pernah ada satu gambaran kejadian sekarang dari A ke B. Oke, ini saya izin hapus dulu, ini analisanya sudah cukup lama, ya karena waktu itu membahas di sini. Dan sekarang kita akan membahas di sini bahwa kita melihat secara keseluruhan bahwa untuk sekarang ini ternyata ada satu pola yang mendukung gold itu untuk penurunan. Saya akan ngomong berdasarkan dari gambaran teknikal. Kalau kita melihat secara keseluruhan, di sini ternyata saya melihat ada satu pola yang itu bisa dinamakan seperti head and shoulder, ya. Atau bisa dibilang ini juga kalau dari teori codingan lagi, dari teori pembelajaran ini seperti transition. Jadi ini akan ada sinyal yang dimana ini adalah tanda perubahan arah tren untuk kepenurunan seperti ini. Ya jadi bisa head and shoulder bisa, ya kan. Tapi kalau misalkan, mendengar head and shoulder mungkin agak mungkin terlalu sering, terus kalau dibilang ini transition juga tidak jadi masalah, tapi ini juga merupakan tanda atau pola untuk lebih ke penurunan, ya. Atau mungkin ada yang lebih sukanya mendengarnya bukan transition, lebih sukanya head and shoulder, ya hampir sama saja bentuknya. Jadi ini bisa menggambarkan bahwa peluang ini akan ada mengalami penurunan yang akan cukup signifikan terhadap gold. Dan menurut saya kalau ada hubungannya dengan initial jobless claim, saya melihat ini akan menjadi pola yang bisa benar-benar dimanfaatkan oleh para Maxian dan juga para traders. Sehingga dengan demikian, kalau kita melihat secara keseluruhan, pola penurunan ini masih akan cukup kuat. Ya, tapi ingat ya, disclaimer on, ini berdasarkan dari prediksi saya. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa peluang ini masih akan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena saya percaya kalau kita melihat perbandingan harganya sudah semakin turun seperti ini, besar kemungkinan peluang untuk penurunannya juga masih akan cukup kuat. Ya, jadi itulah kenapa penting sekali untuk diperhatikan. Nah, ngomong-ngomong dari indeks DXY-nya tadi kecenderungan naik dan sekarang di gold ini ada sedikit sinyal turun, kira-kira kalau untuk di gold ini turunnya sampai seberapa? Apakah kita bisa mengambil satu posisi entry sekarang atau tidak? Oke, kita akan melihat secara keseluruhan bahwa kita akan melihat, saya akan membuat dari satu pola tanda, yaitu adalah harga support di sini. Karena sekarang harganya di 28 sampai 29 ya, dan harga supportnya di 15, ya bisa saja karena kita sudah melihat bahwa ini adalah tanda untuk yang namanya pola pembalikan. Ya, jadi kalau kita melihat ini adalah tanda pola pembalikan seperti ini yang saya lingkarin, oke, ini akan menjadi satu gambaran yang akan cukup signifikan, bisa menjadi momen yang terbaik untuk yang namanya kepenjualan berdasarkan gambaran dari analisanya. Ya. Nah, kalau kita melihat sekarang, wah ini tapi kan Pak, kalau di sekarang sini kan dia ada membentuk pola koreksi. Apakah sekarang ini kita bisa mengambil satu posisi yang ada di sini? Yang saya membuat lingkaran kecil ini. Jawabannya ya ini sesuai dengan strategi masing-masing. Yang saya lingkarin kecil ini adalah membentuk pola scalping. Ya kalau misalkan mau pendek-pendek ya bisa bisa saja sebenarnya. Tapi ingat disclaimer on ya, dan ini tetap harus kita melihat bahwa target yang harus diterapkan itu adalah sampai di 4415 ini aja, pendek. Jadi nggak terlalu ada yang cukup signifikan terhadap gold-nya, karena saya percaya bahwa gold ini akan ada penurunan yang akan cukup panjang.
ya. Karena kenapa sih kok saya bisa bilang ini akan cukup panjang? Oke, saya akan note dulu bahwa kita bisa melihat harga ini akan mengalami penurunan yang cukup kuat. Oke, ini saya time frame ini. Oke, bahwa kalau kita melihat ini saya membukanya dari time frame H1, oke. Jadi kalau kita melihat bahwa di sini dia mengalami satu pola tanda penurunan cukup kuat seperti ini, kenapa saya bisa bilang ini akan menjadi penurunan yang cukup kuat? Karena di sini saya melihat ada satu gambaran bahwa ini ada arah tren turun yang sudah terbentuk seperti ini. Jadi kalau kita melihat